di satu bidang tertentu. Gue dibawa terbang jauh ke Jakarta untuk ini tempat buat lu buat lebih kerja keras lagi. Dari season 1 sampai season 10 yang lanjutin legasi Chinese. Aduh, aku nggak bisa nih membiarkan orang-orang sekitarku mengontrol aku, kayak dunia ini mengontrol aku nggak bisa banget. Tidak akan apa sih, kayak aku nggak mau dunia ini ngerubah aku gitu. Harus aku yang ngelawan. Cek kontrol. Iya, dari awal aku udah kayak gitu banget, jadi Sekarang Mantan kan. teman Kesha kayak teman-teman aku Lu mulai takut? itu pokoknya 15-16 sih, kayak Iya sih. aku menerima kenyataan yang tidak bisa terima, kayak you know what I mean, only you. Yang bisa terus-terusan gue dapet duit. aman. Mau aja tuh telur ngarep kalau. It's okay. Duluan. Iya, makanya tadi disuruh belok kanan sini. Kayak sama. Telur. Jadi lewat belakang Vimala Hills. Enggak, ini PDM Jalan Kevin. Duluan. Jalan Ini Kevin, beda. Jalan Kevin, Cok. Berarti ambil kanan aja. Jalan Kevin. Kayak banyak kenangan gitu ya sama Kevin ya. Kak Kris banyak kenangan sama Kevin, Cok. Menyeramkan. Oh, ini jalan biasa tembus langsung ke Cisarua ini. Taman safari gak sih? Iya, ini kita safari tembus. Aku pengen banget, Cok, demi Allah. Rame-ramean aja anjir, jangan sekarang. Berduaan aja. Lu mau midnight show? Bukan lu Nggak, yang lu mau lihat. night safari apa night show? Bukan apa. Bukan lu yang lihat binatang, Binatang lu nontonin dilihat lu. binatang. Aku yang dilihat karena aku lebih binatang daripada binatang. Kayaknya manusia ini lebih binatang daripada gue deh. Tak ada lah, saya tinggal. Sam, lu ada pergumulan apa dalam hidup? Anjay, pergumulan. Masa kayak cerita aja biar kita kayak sharing gitu. Pak, masih Bapak mau saya tabrak, Pak. Begini nggak mau minggir. Gimana sih? Apa ya pergumulan ya? Tahunya enak ya. Tentang kuliahan lu atau Kuliahan sih. Masih untuk kalian berdua nih. Nah, kan kalian udah umur 20-an kan? Hmm. Terus udah ngalamin quarter life crisis. Udah belum? Jangan lupa minum air putih. Akil balik udah lah gue pertama. Quarter life crisis tuh dimana kayak anjir gue mau jadi apa ya gitu. Udah. Udah ya? Itu Akil balik. balik. Iya, sih. Kalau Bang Kris gimana? Lu dulu aja lah. Kalau gue tuh lebih ke apa ya? Acek lagunya Mendukung cocok banget ya. buat ngevlog. Apa sih, lebih ke ini sih? Gue merasa bahwa dari SD itu gue tidak pintar di satu bidang tertentu. Misalnya gini, SD, SMP, SMA, gue otomatisnya juga biasa aja. Tapi Kalau bawa kentut aku kentut, oke. Anjing, ini villa di sini bagus banget. Jancok Asia. Ketika gue SD tuh gue nggak merasa, SD, SMP, SMA gue nggak merasa, SD, SMP deh, gue nggak merasa pinter di bidang apapun di pelajaran. Terus begitu menginjak SMA gue merasa bahwa di situ gue menyadari bahwa gue lebih menonjol di bahasa Inggris, di bahasa lah pokoknya. Jadi gue menentukan di situ bahwa ketika gue setelah selesai dari SMA ini, gue pengen masuk ke pariwisata. Terus habis itu karena gue juga orangnya suka banget adventure, gue pengen melihat dunia dengan pokoknya jalan-jalan sambil dibayar gitu. Gue juga senang belajar sejarah gitu kan. Tapi kayak setelah itu gue masuk perhotelan, tapi kayak anjir, ternyata perhotelan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi di ketika gue SMA itu gue juga seneng banget sama nyanyi. Sebenarnya dari kecil sih gue seneng nyanyi itu, tapi gue juga tidak terlalu menonjol di situ. Gue malah ikut paduan suara, kayak lebih ke apaan sih, gue nggak terlalu paham nyanyi lah pokoknya. Terus setelah itu gue menyadari tidak terlalu menonjol dimanapun. Ya udah, gue milih satu hal, yaitu kayak gue nyanyi deh kayaknya. Apapun yang terjadi dalam hidup gue pernah kerja per bulan tuh gue dapat pokoknya dapat gaji lah pokoknya. Gue rela meninggalkan itu semua cuman dibayar. Gue rela meninggalkan itu semua dan milih pekerjaan nyanyi cuma dibayar 200.000 per nyanyi. Kayak men, segila itu. Tapi kayak Tuhan membayarnya dengan banyak hal gitu. Banyak hal. Gue dibawa terbang jauh ke Jakarta untuk
ini nyanyi. tempat buat lu buat lebih kerja keras lagi. Gini ya. Gue Iya. melalui itu di sekitar umur 20 sampai ke 25 ini sih. Wih. Kayak bahwa gue memilih ini, oke, I got this one, gue pengen serius di sini. Itu sih kalau gue. Kalau Bang Kris gimana Bang Kris? Gue quarter life gue banyak sih stepnya ya. Karena pasti kayak apa yang lu ceritain berubah pasti kan dari Iya. kecil sampai lu gede itu pasti Betul. berubah. Kayak gue start mungkin SD, sosok SMP gue start, gue punya mimpi untuk jadi atlet basket. Makanya gue gila basket, akhirnya tercapai sampai selesai pon mulai tuh mikir karena bokap ngomong kan kayak gue ngeliat cici gue bekas Kobanita dulu, Apa tuh? timnas perempuan Indonesia, dan cici gue udah pernah jadi ketua perbasi juga. Terus kayak gue ngeliat bener kata bokap kayak bahwa teman-temannya ciciku ketika dulu ciciku ngotot mau, bapak gue bilang atlet tuh di Indonesia belum bisa dihargain. Ya. Ngerti ya? Jadi kayak mikir lagi, ngeliat ya bener juga ya masa depanku sampai mana. Ngerti gak sih lo? Sedangkan gue tuh gila olahraga, gila banget. Gue pelajaran yang lain gue madol kecuali pelajaran olahraga. Anjay. Yang kelas lain tuh gue tidur. Nah sampai akhirnya SMA tetap jalan basket, ketemu yang gue bilang lu kimia, satu-satu pelajaran gue cinta. Akhirnya sempat tuh punya mimpi jadi Cinta apoteker. kimia. Iya. Apa ini? Sempet gue dapat rekomendasi untuk jadi apoteker. Udah tuh mau tuh, tapi kayak tengah jalan kayak aduh kayaknya enggak deh. Jalan gue Enggak kesini. enggak di sini. Gitu loh. Padahal udah universitasnya udah dari guru gue rekomendasiin semua surat dari dia buat ngasih. Karena dia dosen di sana, dia ngajar di sana, dia rekomendasiin gue gitu loh. Terus, tapi kayak enggak deh kayaknya Pak. Awal gue yahin tuh, tapi kayak begitu di SMA 3 dia manggil gue lagi. Gimana? Enggak deh Pak, kayaknya enggak deh, bidang saya enggak di situ. Enggak, tapi kamu bilang gitu. Enggak, saya tetap enggak mau. Akhirnya nyoba jalan ke banyak hal lah gue cobain. Ya sampai akhirnya kayak gue bilang jalan manajemen artis pernah, buka usaha 7 kali pernah. Oh, agatis. Dia tahu lah. Kerja ngikut orang pernah. Tapi kayak tetap sampai akhirnya gue bilang wah nggak bisa dibohongin bahwa akhirnya kayak gue punya mental yang ya ini mungkin gue bilang gue agak berbeda sama orang. Gue punya mental yang quarter life gue mau ngejalanin yang gue sukain. Iya. Even itu menghasilkan atau tidak itu. Even itu menguntungkannya nggak sebesar itu. Dulu gue nggak berani ambil keputusan itu. But I love it. Iya. Dulu gue nggak berani ambil keputusan itu sampai usia gue 23, 24. Ya. Gue baru berani mutusin. Ini yang mau gue ambil, ini yang mau gue terusin. Terserah orang mau bilang apa, mau bilang nggak menjanjikan, mau bilang nggak ada duit, I will work for it. Mungkin itu yang disebut quarter life tadi kan, ketika lu mutusin bener-bener. Iya. Akhirnya gue mutusin di usia 23, 24, gue mutusin untuk udah deh, gue pilih ini. Ini yang gue mau makan. Mau dari sini gue nggak makan, mau dari sini gue makan, ya sudah gue nikmatin hasil yang gue dapat dari situ. Iya sih. Kayak masa-masa di mana lu ngeliat teman-teman lu kayak wah gila nih di umur segini. Betul. Udah pada sukses. Gua Aduh. gimana ya? Men, nggak usah temen men. Ponakan gue umur 23 udah mercy men. Udah CEO men. Masa jauh-jauh. Keluarga gua. Keluarga gue men, gak usah ngeliat temen men. Ponakan gue udah CEO men. Anjay. Balik dari Singapura ke sini. Itu Wanzu. Waduh. Ya itu general manajernya ponakan gue. General manager Asianya Indonesia itu ponakan gue. Man, agatis. Makanya nggak usah ngomongin jauh-jauh. Waktu dia meritnya gue dateng malu men. Anjing adiknya ponakan gue yang satu tuh udah baru pulang dari Aussie sama ceweknya kayak nggak usah selebgram. Lu tau gak gue salaman sama ponakan gue, cewek itu ngeliat gue di atas sampai bawah men. Jalan siapa ini? Fuck gak lu. Soalnya ponakan gue kan masih sopan semua sama gue kan. Ya. Yang nangkul suka gini. Sedangkan gue yang tatoan, keluarga gue gak ada yang tatoan men selain gue. Iya. Di keluarga bokap ya, gue tuh selengean banget gitu. Gue dateng, semua nyapa gue cuma yang tua-tua aja cuma oh iya gitu. Yang tua-tua gue cuma gitu. Jadi itu perempuan tuh ngeliatin gue sampai ini siapa ya? Yang lain jasan, gue batik cok. Udah, jadi nggak usah ketemu cok. Gue ngeliat saudara gue bilang kolak malu. Kayak mau, tapi satu lagi yang gue banggain adalah kayak gue selalu bilang kolak yang jadi pacutan ya. Kayak bentar buat entah kalian gue sama macut diri gue sendiri. Tapi setidaknya gue berusaha sendiri nggak kayak dia dari orang tua.
dia sekarang maju, iya orang tuanya yang bantu kan awal modal, tapi setidaknya gue milih jalur gue sendiri dan gue bisa survive sampai detik ini tanpa harus ngandelin bantuan keluarga gue untuk keluar duit. Dan gue bangga ketika orang nanya, lu gimana gini? Gue ngerintis sendiri men, gue mulai sendiri. Itu hal yang bangga dibandingin ketika lu berhasil tapi orang ngomong di belakang lu, ya wajar bapaknya tajir. Firman kan gak sih sama kayak kalian start dari idol. Beda dengan yang kayak tiba-tiba, kok itu kayak ya wajar anaknya siapa? Ya, betul. Sama lo orang yang start dari idol lebih bangga mana? Omongan orang pun berbeda kan? Ya. Ya wajar lah jadi artis anaknya sini. Ya betul. Dengan yang kalian yang orang berjuang, tuanya, dengan kita yang memang harus antri-antrian. Iya, kalian berjuang dari bawah. Antri dari pagi sampai siang. Itu loh, perbedaannya tuh di situ. Yang kita ibarat kata kita membikin dinasti kita sendiri. Mereka meneruskan dinasti orang tua. Sedangkan kayak lo orang gini kita nyiptain dinasti baru buat anak kita. Kita nyiptain legacy-nya dulu tuh kita yang ciptain. Mereka nerusin legacy, kita nyiptain legacy kita yang ninggalin sejarah. That's the point. History maker. Iya. Kalau lo mau berapa sih? 18 ya? 18 tuh kalau gue sih, gue memang kayak gue bercita jadi apa tuh? Oke, gue apa ya? Gue pengen jadi penyanyi gede, udah mungkin seperti itu. Tapi gue kayak nggak tahu gimana caranya gitu loh. Kayak nggak tahu stepnya harus seperti apa. Gue cuman kayak gue suka nyanyi, gue pengen jadi penyanyi gede, udah itu aja. Lo udah memasuki masa-masa yang seperti itu ya, udah masuk ke masa-masa bagus sih. Jadi itu lebih awal kalau menurut gue. Kayak bener-bener gini loh, yang sebenarnya plus minus buat gue kan udah mulai kerja nyanyi kayak gini dari gue SMP kan? dari gue Idol Junior. Jadi kayak dulu gue masih nggak ngerti kayak ketika temen-temen gue main, gue kerja gitu loh. Gue selalu juga dikatain sama teman-teman gue, artis gitu kan. Tapi gue kayak ya udah, gue mau gimana lagi gitu, maksudnya ketika teman-teman gue main, gue kerja gitu loh. Dan akhirnya satu yang ngingetin gue bahwa awalnya gue tuh sempet nangis anjing, gue kayak gue tuh juga pengen gitu main-main kayak teman-teman gue gitu. Sampai akhirnya ada satu guru gue manggil gue bilang kayak gini, permasalahan kamu tuh udah di jalannya tuh udah di depan. Udah jelas ya. Bener. Ketika mereka lagi mempermasalahan gimana nih supaya ujian gue cepet, dan lu udah gimana nih hidup gue gitu. Jadi kayak lu tuh udah di jalan depan. It's a good start. Dan mereka tuh masih di jalan belakang gitu. Lu udah tahu arah tujuannya hidup gue udah lu tahu kemana. gitu arah tujuannya hidup gue tuh gimana. Nah terus habis itu ya gue beruntung banget sih, kayak gue mimpi untuk gue kayak gue tuh tipe orang yang visioner kan. Kadang gue sering terbeban sendiri dengan visionernya gue. Pasti. Jadi gini, Betul. gue tuh berpikir sesuatu tuh kayak udah 5 step ke depan gitu loh. Jadi kadang keteteran di otak gue bisa stres sendiri gitu. Sampai kayak gue mikirin dari gue umur 16 tuh, aduh gimana ya gue bisa punya rumah di umur berapa gitu. Dan maksudnya ya balik lagi gitu, Tuhan bekerja tuh lewat hal yang kita tuh gak nyangka Gak gitu loh. disangka-sangka. Gak kita sangka-sangka sumpah. Betul. Jadi siapa yang nyangka gue bakal ikut kayak gini kan. Sampai awalnya gue berpikir untuk gue tuh pengen cicil rumah itu di umur gue at least 23-24 lah. Setelah lulus kuliah lah ya. Iya, setelah gue lulus kuliah. Dan sekarang puji Tuhan gue udah mulai start cicil rumah lah. Jadi kayak gue tuh masih tercengang gitu loh. Kayak hah gitu loh. Kayak wah gila, berarti memang nggak bisa ngandelin kekuatan sendiri sebenarnya sih. Kayak memang harus ngandelin kekuatan Tuhan juga sih. Memang. Dan gila sih, gue beruntung banget, maksudnya gue udah ngelewatin masa-masa dimana kayak temen gue sekarang baru mau mulai susah nih. Mereka baru mau mulai, aduh gimana nih gue mau kuliah gitu. Dan di saat gue kayak gue udah 3 step ke depan gitu, dan kayak ya maksudnya di balik sesuatu yang minus gitu pasti ada plusnya lah. Pasti. Gue pernah tahu di YouTube, entah di YouTube entah di TV itu, karena gue kalau misalnya gue suka sama, misalnya gue suka banget sama Anggun atau Agnes Monica, gue bener-bener cari yang apa ya, cerita motivasi mereka gitu. Contohnya Agnes Monica itu dia tuh nggak cuma terkenal karena
oke banget nyanyinya, tapi dia juga pinter banget di bidang akademisnya. Iya. Terus habis itu dia tuh pernah cerita gini, di saat teman-teman gua satu sekolah itu pada bingung kayak, ntar gua Sweet Seventeen mau pesta di mana ya, mau pakai baju apa, mau semeriah apa ya. Sedangkan dia sudah berpikir kayak, anjir gue pengen konser di luar negeri, anjir gue pengen gini. Dia tuh kayak di umur dia yang 17 tahun, 16 mau ke 17 itu, yang orang pada normalnya berpikir kayak, gue mau semeriah apa, gue ngundang apa, gue ngundang siapa, pakai baju apa. Dia udah mikirin gimana caranya gue bisa konser di luar negeri, atau udah seperti itu. Makanya kayak kalau menurut gue, bersyukurlah ketika kalian itu bermimpi besar, dan mungkin kayak misalnya gue kepengen, misalnya lu pengen jadi ahli komputer atau seperti apa, sedangkan lu harus bekerja di umur yang teman-teman lu sekarang sedang asik bermain. Be thankful for that. Ahli sebelum masanya. Iya, ahli sebelum masanya. Iya. Bersyukurlah karena hal itu, karena kalian dikasih tempat permulaan yang bagus, meskipun memang kalian harus mengorbankan hal-hal yang waktu kalian untuk bermain, waktu kalian untuk bersenang-senang sama orang lain. Ya, be thankful for that, karena kalian kayak sudah diarahkan sama Tuhan di tempat yang benar. Iya sih. Temen gue kayak misalnya Sabtu Minggu, anjir gue mau ke Malang, mau liburan bla bla bla. Sedangkan gue kayak harus nyanyi di 2 tempat sehari, 2 minggu nih, paginya gue wedding, malamnya gue nyanyi. Jadi kayak anjir gue gak ada waktu buat main, gak ada waktu buat liburan. Tapi kayak kalau misalnya gue tidak melalui itu, mungkin hari ini gue tidak ada idol. Iya. Seperti itu. Penting banget sih. Kayak, tapi memang harus balance life juga gitu. Rekreasi juga harus. Memang Karena harus. kan gue nonton vlognya si Arnold kan, sama Renata sama Chef Juna. Terus Chef Juna bilang, rahasia awet muda gue ada satu rahasia awet muda gue, dia cuma bilang balance. Siapa bilang gitu? Chef Juna. Oh. Rahasia gue awet muda adalah balance life. Karena dia juga suka banget adventure kan. Adventure, tapi dia juga kerja Betul. keras. profesional kerja Banget. tapi balik ke situ ada rekreasinya sampai balance. Memang. Ya kayak seperti ini kita sekarang. Iya. Umur 1/4. Nah, Keisha ya apa? Aku pengen cerita. Keisha lagi di alam mimpi. Terus nonton Keisha itu. Oh, Keisha lagi bangun tidur, Keisha lagi di alam-alam antara mau sadar Iya, sama bener, mimpi. Tidur. Enggak. Iya betul kan, di alam-alam sadar dan mimpi. Ini pasar nih. Ini depan udah Cisarua, Taman Safari, rumah teman-teman. Kan di umur saya kan ketakutan aja. Meskipun gua tahu orang Keisha tuh orangnya memang chill banget gitu loh. Gini, kalau menurut gua Keisha tuh pernah cerita sering banget ke gua sama Bagus, kayak gua tuh sebenarnya dari awal sebenarnya gua tuh sebenarnya setengah-setengah di Indonesian Idol gitu. Iya. Oh, awan. Thank you. Masih pusing gitu kan Bang Dir. Iya, kayak gue tuh harus kemana dan menurutku ya kayak be thankful, karena kayak ini loh, kau harus diarahkan sama Tuhan untuk di umurmu yang 16 tahun pada saat itu masuk di Idol, lu lebih cepat berjuang di jalan lu sendiri untuk menemukan gini. Sekarang Keisha lagi seneng banget sama main film kan, berarti kalau misalnya dia nggak ikut Indonesian Idol, mungkin dia belum menemukan passion dia bahwa kayak anjir gue sekarang lagi seneng banget sama dunia syuting, dunia nyanyinya, karena mungkin sekarang lagi nyanyi sedang corona kan juga, jadi kamu menemukan hal baru yang gue juga minat banget di sini ya, seperti itu. Tapi di sisi lain kayak konco-koncomu dolen kabeh amene, sekarang mereka lagi seneng-seneng, tapi kayak it's okay. Masih kayak kita temuin aja jalan kita sendiri, cara kita bersenang-senang. Gue masih ingat awal Keisha berpikir, ya gue masih pengen nongkrong Iya. sama temen. Gue di umur 25 tahun, gue masih seneng banget nongkrong. Nah, maksud gue yang kayak pola pikir tuh diubah gitu lah. Betul. Kayak ketika gue juga dulu tuh awal gue pengennya masih nongkrong gitu, sampai akhirnya ya begitupun Keisha gitu. Kayak aduh gue masih pengen nongkrong sama temen gue gitu, kayak males gitu. Dan akhirnya ya udah kita dibentuk jadi kayak ya sekarang ini. Yeah. I know, but I wasn't ready. Iya ngerti. Everything. Nggak Kayak aku
nggak pernah nyanyi kan kayak so tiba-tiba kayak Indonesian Idol, kayak bayangin aja Indonesian Idol adalah panggung pertamamu, apa nggak kejar-kejar awakmu nek panggung kan? Kejar-kejar. Sampai lupa lirik. Sampai lupa lirik. Diem Jo. Tapi itu cara Tuhan proses orang, kayak kalau misalnya Iya. nggak melalui itu, mungkin dia sih nggak menemukan. Gue seneng banget. Tapi justru gue tertarik dengan ketika Kesha ngomong, lu nggak siap kan kayak ketika itu. Justru kenapa lu lolos Idol? Karena Tuhan persiapkan lu itu. Persiapkan Ya, lu lebih aku cepat. tuh aku tuh udah mikirin itu kan pada masa itu kan bimbangnya aku banget tuh, kayak orang aku tanya ke orang jawabannya ini, aku tanya ke orang jawabannya ini, udah ini kayaknya waktunya aku sendiri yang maksudnya tanpa mendengarkan orang-orang yang aku tanya. Terus aku mikir kayak oke, aku kan lagi kayak setengah-setengah, aku harus apa gitu. Kesha ini maunya apa? Aku ngomong sama diriku sendiri tuh, Kesha ini maunya apa? Aku bener-bener diem. Aku tuh suka banget kayak sendiri kemana gitu. Apalagi waktu di Malang kan kayak udah Apa jenenge? me time. Loh, sih bahasa cowok nih, Cok. Etreng. Etreng. Ya, Bang ya. Kris apa? Masa kan Etreng. nggak ngerti etreng sih? Maksudnya kadang gini. Banyak orang yang stres dengan pekerjaan mereka, tapi dia cuma stres dengan hal itu. Tapi Enggak. dia tidak menemukan gini. Kalau menurut gua, cara terbaik ketika lo stres adalah lo harus menemukan cara lo sendiri untuk healing. Kalau Yes. kalau gua mungkin ke alam, gua udah selesai. Ya. Tapi banyak orang yang terlalu jatuh dalam stres itu dan tidak menemukan solusinya. Terlalu Kalau misalnya lu membawa kepengen me time sendiri, ya udah me time. Kalau anjir, Iya, kalau misalnya lu kepengen mau ngapain, lakuin. Iya. diri. Itu ini jalan yang kemarin ya? Enggak, Bukan, beda. bukan. Tenang aja Keiko, ini aku hafal. Ini jalanan ke tempat aku dulu. Kalau Ola Nah, tapi sensor ya lah. Gak usah lah. Aku Aman, tuh aman. waktu bimbangnya tuh aku tahu ketika aku memilih, maksudnya ya udah nongkrong aja gitu, aku tahu aku bakal nyesel karena menyia-nyiakan Ya, semua ini. Iya. Tapi aku seneng gitu, jadi aku kayak mikir, terus pokoknya mikir banget lah susah, dan nggak sekedar kayak yang pengen nongkrong aja. Keluarga aku juga di Malang kan, keluarga aku sedekat itu kan, kayak bayangin aja tiba-tiba di sini sendirian sama mama tok, mobil gila ya berhenti di sini. terus misah pick up sih. Iya, ini bahayain orang kan kalau kita mobil yang apalagi bawa kita susah buat nanjak ya kita. terus ya. Lupa udah dipotong, kalau dipotong lupa deh. Kancu. Iya. Lupa cok. Keluarga lu sedekat itu. Iya, jadi ketika aku tuh tiap malam di rumah tuh makan bareng cok, selalu banget, dan tiap malam Iya, tuh iya. kayak yang waktunya aku cerita di sekolah tadi ada apa, Yo. kakakku juga cerita, adikku, papaku, mamaku. Iya. Jadi ketika tiba-tiba merantau itu sakit banget cok. Lu harus meninggalkan zona nyaman lu. Iya. Gua ingat satu katanya Kadoni Doncret. Dari doncret. Dia bilang kayak gini, Papa Doni aku panggil. ketika lu masuk Idol sekarang, lu bagaikan lu berpindah pulau dari pulau satu nih, lu yang gak dikenal, lu mau beli cilok dimanapun kayak ya udah biasa aja, dan sekarang lu udah masuk ke pulau satunya yang lu nggak bisa mundur, Ya, betul. lu nggak bisa pergi dari pulau itu Ya. sampai kapanpun. Yes. Iya, memang. Lu nggak bisa memilih untuk ya udah gue nggak mau terkenal, lu akan tetap ada di pulau itu. Nah itu aku pada saat Iya. setelah Idol itu aku berpikirnya aku bakal oke, aku udah tereliminasi, meskipun maksudnya di sisi lain sedih, tapi di sisi lain Oh shit, senangnya, man. Kita ngambil jalur. Lanjut. di sisi lain senangnya aku udah, maksudnya aku nggak tahu nih aku mau lanjut apa enggak, tapi aku udah kayak dominan yang udah deh, aku pengen main-main gitu, aku nggak mau terkenal karena aku benci banget terkenal cok. Kayak aku aja dulu post Instagram jarang banget bikin Iya. story, nggak pernah, terus kayak sekarang harus bikin story, harus post sering, bla 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 kayak gitu. Jadi Iya. capek banget, kayak it's not me gitu. Ya, betul. Tapi ternyata karena tuntutan itu kan, tapi akhirnya kayak aku ngelawan, kayak katanya kan kamu tuh nggak boleh tahu meso atau kakinya kayak gini Iya. di YouTube gitu. Kayak, I don't give a fuck. Kalau orang suka aku, alhamdulillah. Tapi kalau nggak suka ya udah, nggak apa-apa, maksudnya. Ketika lu terjun di dunia ini, lu tuh kepengen dicintai 100% lu, Iya. tanpa harus dikomplain, tanpa harus diinterupsi kayak sorry, kayaknya lu nggak Ya. seharusnya melakukan hal ini. Dan mungkin karena aku dari awal banget udah kayak gitu, akhirnya sekarang nggak pernah ada yang komplain, mau aku Ya. bilang jancuk di story That's it. juga
orang-orang biasa aja karena Betul. orang-orang nerima aku dari awal dengan aku yang seperti ini Betul. gitu. Dan aku sangat bersyukur karena itu, terima kasih untuk kalian. Itu Kayak- betul. itu ada banget tuh, kayak bayanganku kan kayak aduh aku harus gini Iya. harus ngerubah aku banget gitu. Memfilter sih. Iya, Kayak memfilter. dengan kelakuan lu memfilter. Kelakuan lu kira gue apa? Memfilter Bukan, orang. Kalau misalnya lu suka sama gua, Oh, stay. Kalau Iya, misalnya lu nggak suka stay. sama gua, cabut. Cabut aja. Sampai akhirnya terciptalah satu lingkup fans yang Ya memang cinta Yang lu memang apa lu adanya. cinta apa adanya. Betul. Itu akan tercipta seperti itu. Iya. Betul. kayak lu lihat Jason Ranti. Anjir gua mau ngomong. Anjir iya. asli gua mau ngomong. Awal-awal. Dia tuh orang Awal, yang ya. paling benci banget terkenal. Dia orang paling benci Tapi banget. itu konsekuensi dia ketika dia seperti itu. Nah, Waktu di vlognya si ini kan. Iya. aku tuh bahkan sampai sekarang, bukan sampai sekarang sih, dulu kayak waktu awal-awal Si Woyo. awal-awal idol kan aku jalan kemana gitu, Malang kan kecil kan. Jadi kayak Kesha. iya ibaratnya gitu ya, tapi Lu kayak ngapain? ketika aku Nggak jalan apa-apa, kemana beda. tiba-tiba Kak Keisha suka Ini miring. kalian tahu aku dari mana? Aku masih yang kayak gitu, kayak tidak percaya semua ini terjadi gitu. Kak Keisha, Iya betul. kalian tahu aku dari mana? Aku kayak gitu, kayak goblok banget gak sih? Tak keprok kan ya. Jangan lu pikir followers lu di Instagram orang yang tahu lu tuh segitu. Nah, itu jauh berkali-kali lipat. Iya, jauh, betul. Cok. Betul. Jauh Gue banget. pikir ketika gue pergi di Jakarta, paling Iya. segelintir. Itu bener-bener Jakarta besar lagi kan. Apalagi gue yang dari kota kecil yang bener-bener kota terkecil nomor 2 di Mojokerto. Gue merasa kayak anjir free Lu di access Mojokerto di mana ya? di Mojokertonya. Di kotanya. Kota apa? Di kota Mojokerto. Kota Mojokerto tuh kota dan kabupaten. Tapi Mojokerto tuh kota terkecil nomor 2 di Indonesia. Oh iya, Lu bisa keliling situ 1 jam anjir. sumpah. Di kotanya, di Makanya kotanya. ketika kita di sini, Cok, Kayak kita bener-bener ke Bekasi setiap hari sejam kayak bangsat ini udah itu keluar kota, udah keluar kota, Sam. Iya. Mojokerto sekecil itu ya? Sekecil itu lo kapan-kapan mesti main di Mojokerto. Lebih kecil dari Jakarta. Lebih kecil daripada Jakarta Barat. Bagus banget. Makanya gue liatnya apa belum buka tapi masih pembangunan The Forest. Jakarta Barat Apanya yang bagus? Kan belum jadi itu Ki. itu kayak setengahnya kayaknya Jakarta Barat. Setengahnya Jakbar. Setengahnya Jakbar, bukan setengah Jakarta ya. Setengah Jakbar. Jadi lu kenal semuanya dong? Ya nggak kenal juga semuanya. Bisa Tapi kayak lah. misalnya Lu kira tongkrongan, satu kampung. kalau misalnya kalian tongkrongan A, B, C, pasti orangnya saling kenal. Lu kenal apa ini? Lu kenal apa ini? Kayak gitu-gitu pasti. Circle-nya Circle-nya gitu Ya, aja. circle-nya itu, gitu aja. circle-nya itu. Tapi asik ya? Asik banget orang-orangnya. Kayak mereka tuh karena menyadari mereka dari kota kecil, mereka sangat support untuk Dan hangat gitu ya? betul hangat banget. Udah pernah rasain? Ada yang Hampir semuanya. yang paling tak sesali itu, Cok. Aku kan keluar top 12 ya. Dan pada saat dari aku top 13 sampai 14 gitu, papaku baru kayak papa mamaku baru ke wali kota, baru kayak minta ke kota gitu. Terus mereka bener-bener udah siapin, Cok, kayak teman-teman sekolahku udah diajakin, jadi mereka udah siap bis berapa gitu dibocorin. Jatim Park apa gitu, terus kayak udah Cuman, disiapin Cok. baliho 3 apa 2 di Kota Malang, terus Aku kayak, udah sih. Cok, aku tinggal 2 minggu lagi kayak itu kayak menyesal. Eman memang. Kayak karena ketika itu keluar, maksudnya ketika itu sudah terjadi masuk top 10 aja dan Betul. orang-orang Malang udah maksudnya lebih tahu, pasti kayak lebih jauh lagi. Betul, karena putra-putri daerah tuh sangat Ya. anjir. Kita dari Sangat disupport sih. sangat disupport. Gue sebelum pergi, sebelum showcase, gue ke wali kota gue kayak mereka datang kan waktu showcase 1-2 tuh beliau-beliaunya datang, jadi kayak sangat support banget gitu loh. Karena lu membawa wangi daerah mereka. Ya maksudnya mungkin daerah mereka nggak, ya bukan daerah yang besar banget. Satu ya. lagi aku masih SMA kan, jadi kayak teman-teman yang seangkatan tuh kayak yang Sing kayak Histeris. iya betul. Histeris pasti itu histeris Enggak sih, banget. Gue awal-awalnya ngerasa kan gue awal-awal langsung di chat Kadelon kan. Gue awal-awal pelan-pelan, Cok, udah tahu. gue kan awal-awal langsung di chat Kadelon kan. Terus gue langsung di chat kayak gini. Dia ngejar kupu-kupu. Apa? Gue langsung di chat kayak gini. Dari season 1 sampai season 10 yang ngelanjutin legasi Chinese Semua lu. cuman gue. Oh iya. Iya, cuma Sumpah. dia. Nggak ada lagi. Gue tuh orang pertama setelah Kadelon dari season 1 Iya, harusnya nggak ada sampai lagi. season 10 yang masuk. Masa sih? Iya, udah nggak ada lagi. Dan banyak orang yang Gisal? enggak dong, yang kayak
cowok, ngerti gak sih lah? Oh cowok. Dan Gisel kan nggak 100% Gisel mencampur. Gisel kan nggak 100% cowok. Apa ya, dia orang ampiang ya, kalau misalnya orang Jawa Timur tuh bilang ampiang. Campuran bener. Kalau Iya. gua Campur, dia murni, dia kan murni. coy. Iya iya. Kayak bener-bener delon Cina gitu, ngerti gak sih? Iya. Murni. Sorry itu saya. Iya. Kan memang gue kayak gitu juga. Dan kayak gue ditanyain banyak orang, salah satunya Itu bego. Kak Christian Bong, lu tau gak yang Indonesia? Christian Bong, tahu. Dia bilang ke gue kayak gini, kayak, yang gue salut sama lu hampir satu-satunya Chinese yang di Indonesia yang lu tetap bisa naik gitu loh. Kayak orang yang hebat yang hebat adalah orang menganggap lu bukan ke Chinese tapi ke Koreanya. Iya. Itu dan itu susah ngedrive ya katanya. Kayak wah iya juga ya, gue mikir Apalagi ya Sam? apa ya? Tapi Kesha ada nggak ketakutan yang pernah, bukan ketakutan yang terus dipikiran, tapi kayak ada nggak ketakutan yang pernah mau rasakan ketika awam berada di dunia entertain ini? Apa? Banyak banget. Banyak lah, apalagi sebagai manusia, apalagi sebagai anak kecil yang Anak kecil. tiba-tiba Kan manusia tak ya? Bukannya kon kewan. bukannya aku gorila. Gorila guys. Kira Homo erectus. Cacok kan lupa ngomong apa deh, nggak tahu deh ngomong apa ya. Salah, ini ketakutan lo yang paling besar Oh, deh, atau kalau enggak kayak yang Nggak, aku biasa kan, aja. aku kan juga manusia dan aku juga anak kecil. Oke lanjut ya, nah, sampai situ. Kalau enggak yang biasa aja. Yang Ketakutan ketakutan yang paling biasa aja deh. dari awal banget kan, kayak kamu kok jarang bikin story sih, kayak aduh aku nggak bisa nih membiarkan orang-orang sekitarku mengontrol aku, kayak dunia ini mengontrol aku nggak bisa banget. Makanya dari situ aku kayak aku harus pokoknya aku tidak akan kayak aku nggak mau dunia ini ngerubah aku gitu. Harus aku yang ngelawan. Cek kontrol. Iya, dari awal aku udah kayak gitu banget. Jadi apapun yang kayak orang maksudnya bukan orang luar ya, kayak orang luar aku nggak peduli banget, saya nggak peduli itu. Jadi kayak ya udah ya nggak penting, nggak usah dibahas. Tapi kayak orang-orang sekitarku kayak yang ngingetin, Ada yang bisa katanya, ada yang bisa. ini baik banget. Nggak punya uang apa? Nggak punya uang lagi udah baik. Oh iya. Jual apa perkedel? Gemblong tuh. Apa itu gemblong? Aku lupa namanya. Gemblong. Kalau misal di Jawa tuh pasti pernah makan. Tapi kalau di Sunda gemblong namanya. Yang manis. Atas kentang. Dalamnya itu Enggak. gini, kelapa sama manis, terus dibungkus sampai sesuatu gula Jawa. Kayak cuy. Iya, cuy. Gitulah. Terus tuh short memory tuh. Aku kayak Dori cukup kenal. Aku udah Dori. Hai. Mau dunia ini ngerubah lo. Iya, jadi sejak itu kayak ada yang bilang kamu Bisa harus bikin story kayak gini. Sama kayak udah, semuanya kayak gitu. tapi nggak semuanya. Gue digituin sih. Iya, tapi nggak semuanya melawan. Ada banyak banget yang ngikutin arus. Iya, gue merasa Dan aku rasa kayak semuanya ngikutin arus aja. Enggak juga. di fase tertentu, apalagi kalau misalnya udah dewasa gitu kan, kayak gak cuma sosial media aja yang gue pikirin gitu. Gue menarik dengan yang dilakukan Ziva beberapa hari yang lalu. Dia diet sosial media 3 hari, dan kalau menurut gue itu bagus banget untuk kehidupan kalian. Kalau misalnya it's okay kalau misalnya kalian, dia cuma upload itu cuma promo, tapi kayak kita tuh kalau misalnya nggak bikin story sehari aja pasti kayak kemana kok nggak ada story, Iya. kayak ngono kan. Jadi kayak it's okay kalau misalnya kalian kepengen diet sosial media, atau kalau nggak malah masku itu sering banget ngelakuin deaktif sosial media bisa 1 bulan karena kayak sosial media itu kayak bener-bener addicted. Iya. Terus habis itu kayak memaksamu untuk kayak iki harus apa Itu adalah aku nggak pernah sama sekali ngeliatin story. Nah, betul Aku nggak pernah buang waktu untuk melihat kehidupan betul orang. betul. Jadi apapun yang aku lakukan di sosial media aku, ya itu yang aku mau. Biasanya kan ada kayak yang bikin iri gitu nggak sih, kata orang-orang kan kayak Yo. "Ih, kok dia gini, kok dia gitu. Kalau nggak kayak aku pengen jadi dia dibanding-bandingin. gitu ya. Kenapa aku gini ya? Kenapa dia udah kayak gitu? Kenapa aku nggak kenapa pernah aku berbeda? ngeliatin story orang. Lu cacat lu. Ibu kenapa aku berbeda lah? Kecuali cowokku. Tapi kayak sekarang. Cowokmu siapa tuh sekarang? Siapa?
pada masa itu kan. Oh, Kan baru, iya. kan baru Cak. Oh, Jangan bikin aku sedih ya. Ini udah Mantanmu. mantan gitu. Cowok gua waktu itu. Cowok tuh itu. Berarti mantan sekarang. Mantan kan. Teman Kesha kayak teman-teman lu nggak support banget ya. Masih belum bisa menamatkan kata mantan. Menyematkan asik. Menyematkan nama kata mantan ya. tahan, tidak perlu ada yang dijelaskan. Quarter life crisis lu Sam. Quarter Lu life. sebutin nggak sih? Krisis gua. Heeh. Aku Lu mulai takut. itu pokoknya 15-16 sih kayak Iya sih. aku menerima kenyataan yang tidak bisa terima kayak you know what I mean, only you. Quarter life gue sempet ada sih. Kayak Tempat sempat apa? sempet ada. Oh. Kayak dimana gue berpikir apa yang kata orang gitu kayak gue kalau nyanyi memang bisa terus-terusan gue dapet duit. Kau aja nggak tahu. Sumpah asli ya. Keisha Aku gak ngerti Kesha mengenyam pendidikan di sekolah mana. Tidak, makanya- Tapi kayaknya bukan guru yang tidak berasa, tapi Kesha-nya. Sumpah aku tuh semain-main itu Cuk. Kalian tahu gak sih cewek-cewek yang ikut cowok bolos? Itu adalah aku Cuk. Oh iya. Bener-bener semain-main Aku itu memang- kayak- jadi ketika masuk nih, maksudnya nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada dispen lomba, nggak ada apa-apa, aku pasti izin dengan alasan OSIS. Ada rapat ini Pak, aku pernah ya sama Pasti izin pas kelas sama meeting. ketua OSIS Cuk, sama Sofian, nggak tahu Sofian. Kan kau tahu telepon deh kan Sofian? Oh, Aku. kudu Mas Dok. Lanang ah. Cewek. Gak tahu Cok. aku Sophia kok cowok piye sih? Kita itu Sophia. kita tuh izin ngeprint banner buat acara apa gitu. Tapi kita, keliling opi. tapi kita ke SDMPO Cuk. Mangan SDMPO. Oh, sing Terus SMA kudu. Katolik gua. Iya, terus aku beli buat di kelas. Terus habis itu ketahuan guru terus kayak aku tuh sering banget kena, tapi sama guru selalu dilindungin. Aku pernah bolos pelajaran di seberangnya kamar mandi. Kan Arek tetep gendeng. ada CCTV tapi kayak nggak peduli Cok, enak banget di situ tuh anginnya kencang banget. Di situ aku udah dari situ. Terus disamperin guru BK terus kayak aku udah tenang gitu. Namanya Pak Puji. Terus Pak Puji nyamperin kan. Iya, Pak Kau tahu? Guruku juga apa Puji? Kau tahu dia bilang apa, Pak Cok? Puji tahu. Aku kira nyamperin kan disuruh kok kenapa kok di sini masuk kelas kayak gitu kan. Enggak, Cok, disamperin dia. Halo Pak, aku bilang gitu. Aku main-main aja, halo Pak, kayak gitu. Terus dia bilang, "Jangan di sini, Dok, geser dikit. Di sini kelihatan CCTV," katanya. Yo. Kayak, Gak jelas. kalau aku banget Cok, Pak Puji. Iku pas tahu setelah idol apa kurang idol? Aku sebelum dan setelah itu sama. Sekolahku tuh Pak Puji, kalau habis ini Anda dipanggil sama kepala sekolah atau yang punya yayasan, Tanggung kalian guys ya. jawab. I love you Pak Puji. Pak Puji. sekolahku, gue jadi inget sekolah gue. Kayak gue ngerasa sekarang nih gue udah lulus SMA, gue ngerasa SMP dan SMA gue tuh berwarna banget gitu loh. Karena kayak gue mikir-mikir, lu hidup kan cuma sekali nih, lu sekolah juga cuma sekali. Gimana ya rasanya lu jadi nerd yang belajar terus kayak Ngapain? masa muda lu? Nah, Gue pernah ngerasain yang namanya berantem, pernah Oh, guru lu? Enggak, gue sama Gila temen-temen nih gue. orangnya. Gue pernah ngerasain yang namanya berantem, Di jalan. berantem, nangis juga pernah, seneng juga pernah, takut juga pernah. Jadi kayak SMA gue tuh berwarna gitu loh. Dan angkatan tuh. gue, seseru gue udah cerita belum sih lo? Belum, Dari belum, satu belum. geng gue nih, berlapan gue, 7-7-nya di DO. Tinggal gue sendiri. SMA 1 kita masuk nih. Jadi tuh di sekolah gue. Anjir, Jadi tuh di sekolah gue, bener-bener geng gue. Jadi di sekolah gue, kalau mau ikut ujian tengah UTS, itu tuh harus ada isi lembar penuntasan namanya. Jadi setiap pelajaran ada kayak isi kayak satu tugas dulu, terus nanti ditanda tangan, baru nanti kalau lu udah kelar, lu dikasih lembaran keberhasilan gitu. Jadi lu baru bisa ikut ujian. Nah, teman-teman gue yang nggak ikut, nunggunya di ruang tunggu sampai dia tuh kelar. Tiap hari tuh. Kalau nggak kelar, ya udah gitu loh. Dan temen gue sengaja nggak kelarin gitu loh. Oh, Kayak memang- itu SMA 1. SMA 1 sengaja nggak kelarin. Nah, kayaknya gue lupa gimana ceritanya sehingga mereka berantem sama sapam kan. Ya udah, akhirnya di drop out mereka. Dan bener-bener pisah kita semua tuh. Kayak ada yang ke Cina, ada yang ke Taiwan, ada yang homeschooling, Sepisah itu. ada yang ke Aku negeri, kira benar-benar pisah tuh beda sekolah, ternyata Cina, Taiwan. ada yang serius, ada yang ke Cina. Sepisah itu ya. Cina, ada yang ke Taiwan, ada yang negeri, ada yang homeschooling,
ada yang nggak sekolah. Sumpah, bener-bener beragam. Dan di sekolah itu sisa gua kan. Jadi kayak wah parah deh. Kayak di sekolah gua dulu tuh, lu tau hidran kan yang warna merah? Nah, lu pencet atau lu ambil... Temen gua perang pakai itu. Shit, man. Sumpah Semprot-semprotan pemadam kebakaran gitu. Ada 2 kan. Jadi kayak dinyalain kayak gitu, bener-bener perang lah. The real definition of perang. Gila tuh pergaulannya. Terus ada temenku yang satu ngebanting guru. Ngebanting apa? Ngebanting. Ngebanting. Berantem sama guru berarti. Dia tuh gede banget badannya. Bener-bener gede. Kak sopan tuh. Bener-bener Itu nakalmu kayak nggak wajar sih. sekaame. Nggak wajar. Gak wajar. Itu nggak wajar. Nakal wajar Gak cowok. wajar tuh. Sekaame, badannya sekaame. Dia nakal wajar cowok, Ki. Nakal. Oh iya sih. Cowok wajar. Oh, iya deh. Wajar. Nah, tapi nakalnya swasta sama negeri itu beda. Kalau Negeri nakalnya lebih negeri itu tawuran. Negeri lebih Kalau parah. kalau swasta itu Enggak, Cok. kayak ya udah gitu loh. Kayak ya udah kita nakal cuman kayak ya udah gitu loh. Oh di lingkungan dia Di mungkin lingkungan kayak kita nggak pernah yang kayak berantem sama sekolah ya. Di lain. jalan. Oh iya iya iya. Dia tuh nggak pernah. Betul, betul. Cuman kayak kita tuh di sekolah aja gitu. Dan ada satu temen gue yang gue sebut nama nggak ya? Namanya depannya S lah. Samuel. Bukan Cok. Dia gede banget. Dia memang orangnya temperamen. Oh, Dia pernah berantem sama guru olahraga gua. Terus Sampai dibanting. akhirnya bener-bener lu tahu gerakan WWE yang diangkat dibanting kan? Biar digituin lah. Diangkat dibanting. Biar. Sampai akhirnya gurunya yang keluar. Dianya bertahan sampai lulus kelas 12. Mungkin kesalahan di guru kayaknya. Gila, Cok. Maksudnya dia memang orangnya temperamen banget. Kayak bener baru masuk tuh lagi UTS aja. Kan kalau UTS gue digabungin sama kakak kelas kan. Iya iya gue juga. Jadi kayak duduknya sama kakak kelas Iya. kan. Jadi soalnya beda. Nah, soalnya beda kan. Gue digabungin sama kakak kelas. Dia nggak tahu kenapa terpancing ribut di tengah kelas. Berantem dia. Tonjok-tonjokan. Bener tonjok-tonjokan. Guru gua nggak ada yang berani dong. Lari dia keluar teriak-teriak guru gua. Tolong. Gua nggak bohong. Minta tolong. Tolong Bapak gitu kan. Oh, cewek Bener-bener, gurunya. jadi tuh ini posisinya si S itu. Terus di sini yang dia sama berantem Pasti namanya Steven biasanya. bukan. Nah, dia satu, terus ini yang dia berantem tuh di sini. Di tengahnya ada teman gua anak alim. Namanya Angeli, cewek. Kayak Bener-bener- takut gitu kan. Bener-bener jadi di berantem tuh di tengah-tengahnya dia tuh. Kayak temen gua sampai narik dia keluar. Sini. Dia kayak tolong. Dramatis banget aja. Bener dia kan dua-duanya gede. Nah, dia badannya kecil kan. Dia kayak berlindung di tengah gitu. Kayak nggak diliatin gitu kayak di tengah. Sampai ditarik keluar. Coba berbeda coba pergaulannya Jawa Timur sampai Jakarta Jawa Timur beda. nggak ada kayak gitu. Kalau kayaknya untuk kasus mengbanting guru itu kayak 1:1000. Karena gini kayaknya. loh, yang gua tahu senakal-nakalnya kalian kayak masih hormat gitu sama guru. Masih takut lah. Nah, kalau Aku kan dikeluarin tinju-tinjuan sama guru. kalau swasta itu beberapanya sabodo teing gitu loh. Bodo amat gitu. Udah kenapa sih? Nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa. Kayak ada satu teman gue yang ngegunting mouse kelas. Mouse Digunting satu kelas. digunting, jadi mouse digunting Iya, gitu. maksudnya. Mouse depan kelas digunting kan. Oh. Jadi, wah parah banget lah. Terus bener-bener ngerusakin. Ngide gitu loh, maksudnya kayak Iya. kayak gini. Tapi itu mesti jawab, kadang-kadang itu kesalahan guru. Nah, Oh, iya, karena iya. kalian terlalu ngecap murid, kalau yang bandel udah pasti buruk. Nah, ada Kadang-kadang kita lagi diam, yang bandel anak yang alim kita yang diomelin. Nah, itu. Gue ribut gara-gara begitu, gue lagi tidur ditimpuk penghapus. Kamu berisik dia tadi, gimana cara gue tidur berisik? Nah, karena setahu gua kalau negeri itu senakal-nakalnya lu asal nilai lu bagus aman Pikir lu kan. ngapain, Cok? Makanya cuy, gue begitu bangun, gue udah dilempar penghapus, dimaki-maki. Kalau nggak seneng kita berantem, mau berisik depan kelas saya. Nah. Lu tahu kan gue bangun tidur, saya au. Gue samperin, gue tonjok. Kayak Bangsat, gue lagi tidur loh. kayak gini loh, kayak kalau negeri tuh mungkin kalau senakal-nakalnya tetap ya asal nilai lu bagus dan lu hormat, Iya. ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau swasta nggak kayak gitu loh. Tapi kalau lu ada kayak yang ini nggak sih? Ngobat-ngobat gitu nggak sih? Ngobat Jarang atau sering? Oh, jarang. Kalau swasta, cuman gua kalau ngerokok banyak banget. banyak. Apalagi Ngerokok swasta. di sekolah gitu kan. Ngerokok di Kalau sekolah. gue itu ini
gue bukan gimana sih, tapi kayak banyak juga orang-orang yang gue lihat di vlog-vlog tuh kadang di sekolah, gue kan dari kecil sekolah Katolik kan, kadang sekolah stigma Katolik kayak memang bagus banget gitu loh, tapi justru orang tuh malah murid-muridnya justru kayak yang pertama kali tahu berantem itu di sekolah dia waktu di Katolik. Iya gitu. memang, karena lebih keras. Iya. Ngebut Sam, orang pada balapan gue santai aja. Iya. Karena nggak bakal ada yang nguber gue, percuma ya lu mau nguber gue mau ngapain? Gue kenal semua ujung sampai ujung. Iya. Fuck you. Gimana tadi? Oke. Dan lebih solidan yang bandel gak sih? Iya banget. Kayak banget. Dulu orang tua gue ngajarin untuk ya lu berteman dengan yang baik-baik lah. Tapi ternyata yang benar-benar solid dan yang baik tuh yang justru Betul. yang bajingan. Betul. Yang baik itu malah bisa ngianatin lu. Betul. Gak pernah dibilangin kayak gitu. Malah berteman sama yang Bajingan. karena orang-orang seperti itu solid banget, Cok. Lebih Iya. setia kawan, jiwanya Dan jalanan. Iya. soalnya. jauh banget gitu loh. Bener-bener solid. Kayak gue ngeliat podcastnya Okin kan, dia bilang kayak ya dulu gue diajarin kayak gitu, tapi setelah gue Terjun ke lapangan terjun ke ternyata lapangan dan berbeda. berteman, justru mereka yang kayak gitu-gitu tuh mereka sholat, mereka tetap beribadah, Hah, dan yang nggak perlu harus yang baik-baik yang gimana banget gitu loh, Iya. karena justru lebih solid coy. betul. Parasailing coy. Oh itu yang di atas ini yang di atas ini. Para layang nggak sih? Kayak beda tempatnya ini, kok mau dana apa mau para layang? Oke. Next time kita banyak mau parasailing, mau berkuda, Cok. Lambe itu aja. Susah tapi ya. Kan ada ininya, kan Ada kita nggak tempatnya. boleh sendiri juga. Ada toh. yang jagain ya kalau pertama kali.